Tuhan, urapan roh-Mu kiranya turun di tengah-tengah pemberitaan firman-Mu, supaya kami dapat mengerti dengan baik, dan urapi juga hamba-Mu secara pribadi, biar hidup ini Engkau layakan, Engkau pakai, Engkau gunakan menjadi saluran berkat di tengah-tengah umat Tuhan. Yesus yang bertambah-tambah, biarlah hidup ini semakin berkurang-kurang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, kami ucapkan syukur, dan kami sambut firman Tuhan dengan sukacita. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya persilahkan kembali duduk. Sekaliannya sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, salam sejahtera bagi kita seluruh sidang jemaat. Salam. Lebih sukacita lagi, salam. Ya, puji Tuhan, kalau oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan, kita boleh ada sebagaimana kita ada sampai pada hari ini. Semua berkat anugerah Tuhan, semua berkat pertolongannya, kebaikannya yang boleh kita rasakan, yang selalu membela, memelihara, bahkan menolong kita di dalam segala perkara. Kita bersyukur kalau Tuhan masih memberikan kita waktu, kesempatan untuk kita boleh datang beribadah, menikmati Tuhan, menikmati hadiratnya. Kiranya dengan hati yang rindu, dengan hati yang haus kita datang, sehingga Tuhan akan terus memberikan kita kekuatan-kekuatan yang baru untuk kita dapat berjuang sampai kepada batas akhir. Sebagaimana firman Tuhan yang sudah kita ikuti dalam beberapa waktu ini, yaitu mengenai Sion yang menjadi tujuan perjalanan kita. Sion sama dengan Yerusalem, saudaraku, bahkan secara rohani juga disebutkan Sion ataupun Yerusalem surgawi yang menjadi tujuan dan puncak perjalanan dari orang-orang percaya. Kenapa demikian, saudaraku? Karena Sion itu telah dipilih oleh Tuhan menjadi tempat kedudukannya, menjadi tempat kediamannya untuk selama-lamanya. Kita melihat bagaimana perjalanan Sion itu menjadi pilihan Tuhan. Sejak dari awal Tuhan menyuruh Abraham untuk mempersembahkan Ishak di sana. Berlanjut juga di mana juga Daud merebutnya itu dari tangan orang Yebus, penduduk asli tanah Kanaan. Sehingga itu disebutkan sebagai kota Daud, Sion, Yerusalem, yang menjadi pusat kota. Bukan hanya sebagai pusat kota, tetapi di sana juga didirikan bait suci pada zaman Salomo. Ya, oleh sebab itu, karena di sana ada bait suci, sehingga di sana ada ibadah. Ya, saudara yang terkasih, itu menggambarkan bahwasanya disitulah Tuhan hadir, di situ Tuhan berhadirat. Dan kalau di situ Tuhan hadir, itu hal yang sangat penting bagi umat Tuhan. Kita sudah memperhatikan kota Sion ataupun Yerusalem itu adalah kota yang istimewa. Berbeda dengan kota-kota lain. Ya, berbeda dengan kota-kota Yakub, daerah-daerah Yakub, sekalipun itu menarik. Itu menunjukkan bahwasanya Sion atau Yerusalem surgawi itu adalah istimewa, jauh lebih indah dari segala kota-kota yang indah di dunia ini. Amin. Walaupun mungkin di dunia ini ada banyak kota-kota yang indah dan dikagumi, kota-kota yang mungkin, saudaraku, memiliki sejarah, kota-kota yang sangat disenangi oleh banyak manusia, bahkan dikunjungi, ya, kalayak ramai. Tetapi Sion, Yerusalem surgawi itu adalah kota yang istimewa, yang Tuhan sudah persiapkan menjadi tempat kedudukannya untuk selama-lamanya bersama dengan umatnya. Haleluya. Saya masih menyampaikan ini, saudaraku, masih dalam tema yang sama. Kalau minggu yang lalu kita melihat temanya, makin lama semakin kuat. Ya, karena arah perjalanannya, tujuannya adalah Sion. Mazmur 84 dari ayat pertama sampai kepada ayatnya yang ke-8. Tetapi saya akan kutip, saudaraku, hal-hal yang sangat penting, apa yang ditekankan di sini, dan bagaimana kerinduan daripada pemazmur ini untuk berjalan ke Sion, mengadakan perjalanan ziarah. Boleh dibacakan sekali lagi dulu ayatnya yang pertama dimulai. Iya. Rindu kepada kediaman Allah
untuk pemimpin biduan menurut lagu bikin Mazmur Bani Korah. Ya. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Terus. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Ya, lanjutkan. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang tempat menaruh anak-anaknya pada mesbah-mesbah-Mu ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Ya, terus. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, Terus. yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Ya. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Terus. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkah. Ya, ayat mereka selanjutnya. berjalan makin lama makin kuat. Terus. hendak menghadap Allah. Iya. Mereka berjalan makin lama makin kuat hendak menghadap Allah di Sion. Jadi tujuan perjalanannya adalah Sion. Yang mau dicapai itu adalah Sion. Sekali lagi, Sion sama dengan Yerusalem. Ya, dan di Sion atau Yerusalemlah didirikan bait Allah. Di sanalah ibadah. Ya, kalau orang Yahudi dalam perjanjian lama, apalagi laki-laki, itu wajib. Sekali lagi, wajib mereka beribadah minimal 3 kali setahun. Mereka harus datang ke Sion atau Yerusalem dari kota-kota lain. Apakah mereka itu ada di wilayah Galilea, apakah di Bethlehem, apakah di Nazaret, apakah di kota-kota lain yang ada di wilayah Israel atau tanah Kanaan, mereka wajib datang 3 kali setahun ke Yerusalem ataupun ke Sion untuk mengadakan ibadah, menikmati kehadiran Tuhan di sana di tengah-tengah baitnya. Ya. Jadi dari manapun mereka, bahkan mereka yang merantau ke bangsa-bangsa lain, mereka harus kembali ke Sion, ke Yerusalem untuk beribadah. Jadi tujuan perjalanan itu adalah Sion. Dan perjalanan ke Sion, ke rumah Allah, ke bait Allah, itulah yang disebutkan dengan perjalanan ziarah. Bisa ditangkap ya? Saya sudah terangkan ini pada minggu yang lalu. Nah, kita akan memperhatikan ayat ini, ayat demi ayat dengan lebih mendetail, supaya kita betul-betul mengerti, memahami apa yang menjadi kerinduan daripada pemazmur ini. Nah, di situ perikopnya, rindu kepada kediaman Allah. Iya. Lalu ayat satunya, untuk memimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Bani Korah. Mazmur Bani Korah. Ya, yang menyanyikan ini Bani Korah. Tetapi banyak penafsir dan juga kalau kita melihat sejarah di mana Mazmur ini dikatakan ditulis oleh Daud, tetapi dinyanyikan oleh Bani Korah. Ya, saudara yang terkasih, karena juga tulisannya, gaya bahasanya ini mirip dengan Mazmur 63. Hanya dalam Mazmur 63 di situ kerinduan kepada Allah, sedangkan Mazmur 84 adalah kerinduan ke rumah Allah. Iya, di situ letak perbedaannya. Kalau Mazmur 63, coba perikopnya. Mazmur 63, kerinduan kepada Allah. Iya, di sini kerinduan kepada Allah. Pemazmur betul-betul merindukan Tuhan, pribadi Allah, kehadiran Tuhan. Karena kehadiran Tuhan itu, pribadi Allah itu sangat penting sekali. Ya, walaupun masuk ke rumah Allah, masuk ke dalam ibadah, tetapi kalau Tuhan tidak ada di situ percuma. Ya. Walaupun di rumah Tuhan, di bait sucinya ada ibadah, ada pelayanan, tetapi kalau Tuhan tidak hadir itu percuma. Saudara merindukan ibadah,
Saudara melayani dalam ibadah, tetapi kalau saudara tidak bertemu dengan Tuhan, saudara tidak mengalami Tuhan, saudara tidak merindukan Tuhan, itu percuma. Walaupun ibadah kita begitu hebat, walaupun pelayanan kita begitu hebat, tetapi kalau Tuhan tidak hadir di situ, semua itu tidak akan berarti. Ingat peristiwa Elia, ya saudaraku, ketika Elia melarikan diri ke dalam salah satu gua, lalu Tuhan berkata kepada Elia, keluar engkau dari gua, aku akan memberikan perintah, kata Tuhan. Lalu Elia keluar dari dalam gua. Setelah itu, ya, Elia melihat satu peristiwa, angin yang begitu kuat, angin yang begitu kencang, bahkan menggoncang. Tetapi dikatakan Tuhan tidak ada di situ. Ya. Jadi walaupun ibadah itu sepertinya begitu menggoncang, ya saudaraku, ya, sepertinya melakukan suatu goncangan yang begitu dahsyat, tetapi kalau Tuhan tidak hadir di situ, itu hal yang percuma. Saya kutip sebentar kitab Raja-Raja dulu. Ya, sebelum ini kita lanjutkan kitab Raja-Raja, 1 Raja-Raja pasal 19. Ya, dari ayat 9 boleh? Allah menyatakan diri di Gunung Horeb, katanya ya. Bisa masuklah dia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Ya. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian. Apa katanya? Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Apa kerjamu Elia? Ya. Jawabnya, Terus? aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Ya. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, Terus? meruntuhkan mesbah-mesbahmu, Ya. dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Ya. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Ya. Elia merasa bekerja? Bekerja? Yang pertama sendiri, yang kedua segiat-giatnya. Ya. Merasa dia bekerja, merasa dia melayani sendiri. Dan segiat-giatnya. Tetapi sangat disayangkan, Tuhan tidak ada. Tuhan tidak hadir. Ya, terus. Lalu firman-Nya, Ya. keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Ya, Tuhan berkata, keluarlah dari gua itu dan berdirilah engkau di atas gunung itu, kata Tuhan. Terus. Maka Tuhan lalu Ya. angin besar dan kuat, Ya, terus. yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu, Terus. mendahului Tuhan. Terus, tetapi tidak ada Tuhan dalam angin. tidak ada Tuhan dalam angin itu. Ya. Jadi ada angin yang begitu besar dan kuat dan membelah gunung-gunung itu serta memecah bukit-bukit batu. Oh, ini kan satu goncangan yang begitu dahsyat. Tetapi sangat disayangkan Tuhan tidak ada loh. Ya. Walaupun begitu dahsyatnya goncangan itu. Ya, maka sehebat apapun ibadah kita, semua digoncang, bukan hanya drum ini, bukan hanya simbalnya saja yang goncang. Andai pun ruangan ini goncang, kalau Tuhan tidak hadir, percuma. Ya, percuma. Jadi jangan hanya merindukan ibadah dan pelayanan, tetapi rindukanlah untuk bertemu dengan Tuhan. Rindukanlah untuk mengalami Tuhan. Jangan hanya merindu untuk hadir datang, ya, ke Sion, Yerusalem, atau ke rumah Tuhan, tetapi rindukanlah kehadiran Tuhan dalam hidup. Ya, rindukan hadirat Tuhan supaya engkau memiliki pengalaman dengan Tuhan. Jadi walaupun begitu dahsyat goncangan ini, kalau Tuhan tidak hadir, ya, percuma. Walaupun saudara goncang-goncang di kursimu, termasuk kursimu pun ikut goncang, kalau Tuhan tidak hadir, percuma. Bahkan terus, bukan hanya itu saja. Angin itu
datanglah gempa. Datanglah gempa. Tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa Ya, itu. lebih dahsyat lagi. Ya, bukan hanya angin yang kencang dan kuat, tetapi terjadi gempa. Kalau gempa kan sudah semua digoncang. Tetapi parahnya juga Tuhan tidak hadir loh. Iya, terus. Dan sesudah gempa itu datanglah api. Api. Tetapi tidak ada Tuhan dalam api. Sesudah gempa muncul api. Ya. Tetapi dalam api itu pun Tuhan juga tidak ada. Wah, ini kalau sudah terjadi api yang begitu menyala, saudaraku, bagaikan semangat yang begitu menyala dan berkobar-kobar. Tetapi kalau Tuhan tidak hadir di situ, ini juga akan menjadi percuma. Tetapi dilanjutkan, maka lewatlah angin sepoi-sepoi basah. Terus, Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. ya, Segera sesudah Elia mendengarnya, terus, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya. iya, terus, Lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. iya, terus, Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, iya, apakah kerjamu di sini, hai Elia? iya. Tetapi ketika lewat angin sepoi-sepoi basah, ya, kelihatannya seperti tenang. Ya, tetapi justru di situ Tuhan ada. Di situ Tuhan hadir. Dan Tuhan berbicara kepada Elia. Ya, dan kalau itu kita lanjutkan, Tuhan berfirman kepada Elia. Yang saya mau sampaikan bahwasanya kehadiran Tuhan itu sangat perlu sekali. Pemazmur tadi dalam Mazmur 63 mengungkapkan betapa kerinduannya terhadap Tuhan. Ya, betapa hatinya merindukan Tuhan. Jadi bukan hanya merindukan masuk ke bait suci dan juga melibatkan diri melayani di bait suci, menjadi imam-imam, tidak, tetapi memiliki kerinduan. Ya, kerinduan kepada Allah, kepada pribadi Tuhan, untuk menikmati hadirat Tuhan, menikmati Tuhan sendiri. Baru dalam Mazmur 84 tadi juga memiliki kerinduan kepada kediaman Allah, yaitu rumah Allah ataupun bait Allah yang ada di Sion atau yang ada di Yerusalem. Haleluya. Iya, jadi kalau Mazmur 63 itu adalah Mazmur Daud, yang juga gaya bahasanya itu sama dengan Mazmur 84. Maka ditafsirkan bahwasanya Mazmur 84 ini adalah Mazmur Daud yang dinyanyikan oleh Bani Korah. Dan dikatakan di sini untuk memimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Bani Korah. Kalau dikatakan lagu Gitit, itu artinya ya lagu yang dimainkan dengan kecapi. Gitit itu adalah tanda dalam permainan kecapi. Ya, saudara yang terkasih, ya sepertinya lagu ini dimulai dengan kecapi, lalu diikuti dengan alat musik yang lain. Ya, mungkin juga ada beberapa pujian seperti itu. Ya, kita pun puji-pujian kita tidak selamanya itu dimulai dengan piano. Kadang dimulai dengan drum, kadang juga dimulai itu mungkin dengan bass, mungkin itu juga dimulai dengan gitar listrik, atau mungkin alat musik yang lain. Jadi kalau dikatakan lagu Gitit itu adalah lagu yang dengan tanda yang dimulai dengan permainan alat musik, yaitu kecapi. Ya. Tetapi hal yang selanjutnya yang perlu kita perhatikan di sini adalah Mazmur Bani Korah. Mazmur Bani Korah. Mungkin timbul satu pertanyaan, ya, apakah Bani Korah ini adalah pemazmur? Saya ajak kita memperhatikan sedikit ke belakang dulu tentang Bani Korah. Ya, sebelum nanti kita melihat saudaraku ayat demi ayat satu persatu
bagaimana kerinduannya untuk mengadakan ziarah ini. Bani Korah. Korah itu adalah keturunan dari Lewi. Keturunan dari Lewi. Saudara masih ingat anak-anak Lewi? Anak Lewi ada 3. 1 Gersom, 2 Merari, 3 Kehat. Kehat toh? Iya. Gersom, Merari, Kehat. Ya, guru sekolah minggu dihafal. Anak-anak sekolah juga dihafal. Ya, mana tahu tahun depan ada CCA. Ya, kan begitu. Ya. Lewi itu memiliki 3 anak, yaitu Gersom. Saya kutip sebentar kitab Tawarik saja, dalam kitab Tawarik saja. 1 Tawarik pasal yang ke-6. Ya, supaya kita nanti mengerti siapa ini Bani Korah ini. Ya. Dari ayat pertama, di situ perikopnya suku Lewi, ya. Anak-anak Lewi ialah Gersom, Kehat, dan Merari. Ya, ini anak-anak daripada Lewi. Lewi itu adalah anak dari. Nah, ini udah bingung nah. Ya. Anak Yakub. Ya, Lewi itu adalah suku, salah satu suku Israel, yaitu anak Yakub. Salah satu dari ke-12 anak Yakub. Ya, Lewi. Anaknya ialah Gersom, Kehat, dan Merari. Lalu anak-anak Kehat ialah Amram. Masih ingat Amram? Amram adalah ayah dari Musa, Harun, dan Miriam. Ya, Izhar, Hebron, dan Uziel, dan seterusnya. Ya, lalu dari keturunannya ini dalam ayat 22. Ya, dari ayat 22 inilah kaumnya, yaitu nanti Aminadab. Ayat 22. Keturunan Kehat ialah Aminadab anaknya. Ya. Dan orang-orang ini ialah Korah. Korah. Anak orang ini ialah Korah. Ya, nah jadi Korah ini yaitu dari keturunan Kehat, anak Lewi. Bisa ditangkap ya? Ya, jadi dari Lewi kepada Kehat, lalu anak dari darah Kehat itu tadi ada Amram, Ishar, Hebron, dan Uziel. Lalu generasi seterusnya itu adalah Aminadab. Lalu anak daripada Aminadab ini adalah Korah, dan seterusnya. Saudara yang terkasih, Korah inilah yang pernah memberontak kepada Musa dalam perjalanan di padang gurun. Ya, pernah memberontak kepada Musa dalam perjalanan di padang gurun bersama dengan 2 temannya, yaitu Nadab dan Abihu. Lalu didukung dengan 250 pemimpin-pemimpin kenamaan yang dipilih oleh rakyat itu. Ya, ketika memberontak, lalu ya, mereka ditelan oleh bumi. Begitu kan ceritanya kan? Dalam bilangan pasalnya yang ke-16, ditelan oleh bumi. Tetapi ingat, anak-anak daripada Korah itu nggak turut mati. Ya, yang mati itu adalah Korah, Datan, Abiram, 250 pemimpin-pemimpin kenamaan. Tetapi anak-anak daripada Korah itu dah turut mati. Itu dicatat dalam kitab bilangan. Ya, kitab bilangan. Bilangan pasalnya yang ke-26. Bilangan pasal 26. Boleh dari ayat 8 sebentar. Adapun anak Palu ialah demikian. Ya. Adapun anak Palu ialah Eliab. Ya. Dan anak-anak Eliab ialah Nemuel. Terus. Datan dan Abiram. Terus. Datan dan Abiram orang-orang yang dipilih oleh umat. Yang dipilih oleh umat itu terus. Orang-orang yang telah membantah. Yang membantah Musa dan Harun terus. Dalam kumpulan Korah terus. Ya, ketika mereka membantah Tuhan terus. Tetapi bumi membuka mulutnya dan menelan mereka bersama-sama
sama dengan Ya, dengan Korah terus. ketika kumpulan itu mati, Sampai kumpulan itu mati terus. ketika 250 orang itu dimakan api, Ya. sehingga mereka menjadi peringatan. Menjadi peringatan. Perhatikan ayat 11. Tetapi anak-anak Korah tidaklah mati. Tetapi anak-anak Korah tidak mati. Iya. Tetapi anak-anak Korah itu tidak mati. Iya. Tetapi anak-anak Korah ini tetap dari garis keturunan Lewi. Lewi lah yang diperkenankan Tuhan untuk melayani di bait suci. Lewi lah yang diperkenankan Tuhan untuk mengatur segala perlengkapan peralatan ibadah di bait suci atau di tabernakel. Lewi lah yang diperkenankan oleh Tuhan itu untuk boleh mendekat kepada Tuhan. Ya, dan salah satunya itu adalah keturunan Korah. Dari Kehat, dari Lewi. Iya. Maka keturunan Korah ini yang tidak mati, anak-anaknya yang tidak mati, kepada generasi berikutnya, maka dipercayakanlah pelayanannya di bait suci itu sebagai penjaga pintu. Penjaga pintu. Ya, sebagai penjaga pintu. Kalau penjaga pintu di mana? Di ruang kudus atau di ruang maha kudus? Hah? Di mana? Nah, bingung. Ya, kayak baru mengenal tabernakel aja. Nah, kalau penjaga pintu gerbang di mana? Halaman. Ya, di halaman. Ya, jadi Bani Korah ini sebagai penjaga di pintu gerbang. Mari saya ajak kita memperhatikan kembali kepada 1 Tawarik. Sekarang pasal 9 kita lihat. 1 Tawarik pasal 9 dari ayat 19. Ayat 19. Demikian firman Tuhan. Iya. Salum bin Kore bin Ebiasaf bin Korah dan saudara-saudara sepuaknya. Saudara-saudara sepuaknya. Nah, Salum bin Kore bin Kore, ya bin Kore, ya bin Ebiasaf ya bin Korah. Korah. Ya, ini menunjukkan kepada anak-anak dari Korah. Iya terus. Yakni orang-orang Korah Ya, mempunyai tugas jabatan sebagai penjaga-penjaga sebagai penjaga-penjaga ambang pintu kemah. Terus. seperti bapak-bapak mereka bertugas di perkemahan Tuhan Ya. sebagai penjaga-penjaga pintu masuk. Sebagai penjaga pintu masuk. Ya, sekaligus sebagai penerima tamu. Penjaga pintu masuk. Siapa pemimpin mereka? Ayat 20. Pinehas. Pinehas bin Eleazar mengepalai mereka sebelumnya. Iya, siapa Pinehas? Pinehas itu adalah anak Eleazar. Eleazar adalah anaknya Harun. Ya, wah ini nggak tahu ini silsilah ini. Ya, malas sih baca Alkitab. Ya. Sehingga nggak tahu silsilah. Ya. Silsilah marga saudara tahu? Hah? Saudara marga Marpaung? Ya, sudah generasi keberapa? Dari atas sampai kepada generasi saudara hafal? Gak hafal lah. Ya, gimana ini gak tahu budayanya? Udah lepas berhala, budaya pun tak tahu. Ya, kalau saya dari Sinaga sampai ke saya masih hafal. Ya, orang cuma 16, saya nomor 16. Ya, saya masih bisa hafal. Ya, ya. Apalagi lah kalau Alkitab, silsilah dalam Alkitab. Ya, harus hafal. Ya, jadi Pinehas ini adalah anak daripada Eleazar. Eleazar itu siapa? Anaknya Harun. Pinehas inilah yang menghormati kekudusan Tuhan dalam Bilangan pasal 25 ketika bangsa Israel itu berpasangan dengan Baal Peor.
membunuh orang-orang yang berzina pada masa itu, sehingga surutlah murka Tuhan. Ya, puji Tuhan saudaraku. Saya tidak kutip soal itu, saya mau kutip bahwasanya bin Korah ini ataupun keturunan daripada Korah ini, Bani Korah ini, pelayanannya itu adalah bertugas sebagai penjaga ambang pintu. Ya, pada pasal 26, 1 Tawarik 26 ayat 19. Ayat 19 ya. Itulah rombongan-rombongan para pendukung pintu dari Bani Korah. Bani Korah dan juga Bani Merari. Jadi sangat jelas, Bani Korah ini pelayanannya di Bait Suci adalah penunggu pintu gerbang, berada di halaman. Oleh sebab itulah, nah kita kutip satu ayat dalam Mazmur 84 tadi. Dalam Mazmur 84, Bani Korah ini mengungkapkan, lebih baik bagiku satu hari di pelataran rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih bagus aku menjadi penjaga pintu gerbang rumah Tuhan daripada 1000 hari di rumah orang-orang yang melakukan kejahatan, di tempat-tempat senang tetapi hidup dalam dosa, hidup dalam kejahatan. Mazmur 84. Demikian ayat 11. Ya, sebab lebih baik satu hari di pelataranmu, lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Ya. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allah, Terus daripada diam di kemah-kemah dengan fasik. lebih baik. Ya, karena pelayanan daripada Bani Korah itu dimulai dari pelayanan di pintu gerbang. Terjemahan firman Allah yang hidup saya kutip. Demikian firman Tuhan. Ya. Satu hari di dalam rumahmu lebih baik daripada 1000 hari di tempat lain. Ya. Aku lebih suka menjadi penjaga pintu rumahmu, Ya. daripada hidup dalam istana kejahatan. Ya. Aku lebih baik satu hari menjadi penjaga pintu rumah. Maka senanglah menjadi penjaga pintu rumah Tuhan satu hari. Amin. Daripada saudara 1000 hari di pantai. Ya. Lebih bagus saudara di gerbang pintu rumah Tuhan satu hari. Ada jemaat yang masuk salam, pulang salam lagi. Ya, ketika saudara salam, saudara sedang dalam persekutuan. Kan Alkitab mencatat demikian. Salaman itu adalah tanda persekutuan. Maka kalau nyalam itu jangan asal sekedar salam. Nah, kadang disalam nggak dilihat. Iya nanti ya. Nah, izuluk ko tangan tubuh ini jolma. Iya, kalau salam itu salam yang bagus. Ya, nikmati persekutuan. Ya, jangan asal sekedar salam. Salam itu tanda persekutuan. Ya, maka ketika saudara salam, ya berikan senyum, ya berikan berkat. Walaupun hanya ucapan. Iya kan? Tuhan memberkatimu. Ya, selamat hari Minggu, Tuhan memberkatimu. Tuhan menolongmu. Ya, Tuhan menjagamu. Ya, Tuhan melindungimu. Ya, itu salam. Jadi jangan asal sekedar saja. Kadang salam ujung-ujungnya lagi. Salam yang bagus tanda persekutuan. Haleluya. Ya. Jadi Bani Korah ini mengungkapkan satu hari di dalam rumahmu lebih baik daripada 1000 hari di tempat lain. Walaupun tempat lain itu mungkin menyenangkan, diminati kalaya ramai, senang menurut keinginan daging ini. Ya, tetapi kalau hati kita merindukan Tuhan dan merindukan bait sucinya, tempat kehadirannya, merindukan ibadah, merindukan hadirat Tuhan, merindukan persekutuan dengan Tuhan, kita akan merindukan pelataran rumah Tuhan. Lebih baik bagiku satu hari di pelataran rumahmu daripada 1000 hari di tempat lain.
Lalu dijelaskan lagi, aku lebih suka menjadi penjaga pintu rumahmu daripada hidup dalam istana kejahatan. Walaupun tinggal dalam istana, tetapi istana kejahatan, engkau mungkin berdiam, engkau menikmati seperti istana. Tetapi kalau di situ engkau hidup dalam dosa, engkau hidup dalam kejahatan, engkau jauh dari Tuhan, lebih bagus engkau menjaga pintu rumah Tuhan. Mau lihat bahasa daerah? Ya, ada bahasa daerah? Ya, biar bingung si Pardi melihatnya. Ya, coba bahasa daerah dulu. Demikian. Iya. Hai bumi kado sadari di aka alamamu sia seribu ari na asing. Iya, tagunan. Tagunado di pangidoro aku si jaga pintu au di bagas ni di mataku. Terus. Asa maringan di aka untung-untung di pacahan. Ya, menjadi penjaga. Menjaga pintu. Karena Bani Korah ini, sekali lagi, awal pelayanannya di situ. Menjadi penjaga pintu. Tetapi di situ setia. Sehingga pada zaman Raja Yosafat. Raja Yosafat. Bukan Raja Pak Alisa, bukan. Raja. Saudara segan kali bilang Yosafat. Raja Yosafat. Ya, pada zaman Raja Yosafat, maka Bani Amon dan Moab datang menyerang kerajaan Yehuda yang dipimpin oleh Raja Yosafat. Maka Raja Yosafat takut. Ya, Raja Yosafat takut. Ya, nggak tahulah semua yang bernama Yosafat penakut. Ya, tapi Raja Yosafat ini takut. Namun setelah dia menyadari, mulai dia berdoa, meminta kepada Tuhan supaya Tuhan menolong, sehingga mulai ada keberanian dan percaya kepada janji Tuhan, mulai memperkatakan firman Tuhan dan menguatkan jemaat-jemaat Tuhan. Nah ini saudaraku, maka di sana kita akan melihat bagaimana Bani Korah ini dilibatkan sebagai penyanyi-penyanyi. Ya, mari sebentar saya kutip 2 Tawarik pasal yang ke-20. 2 Tawarik pasal yang ke-20. Boleh kita baca sebentar dari ayat pertama? Ayat pertama. Demikian firman Tuhan. Ya. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat. Terus. Bersama-sama sepasukan orang Maoni. Ya. Datanglah orang memberitahukan Yosafat. Terus. Suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Pasir. Ya. Dari Edom menyerang Tuhan. Terus. Sekarang mereka di Hazezon Tamar yakni Engedi. Ya. Terus Yosafat menjadi takut kan? Lalu mengambil keputusan Ya. untuk mencari Tuhan. Iya, terus. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berbuat. Ya, hanya kelebihannya ia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Maka ketika saudara takut, carilah Tuhan. Ketika saudara menghadapi masalah pergumulan, carilah Tuhan. Amin. Ketika saudara belum mendapatkan pasangan hidup, carilah yang betul Tuhan dicari. Bukan pasangannya dicari. Ya, bukan jodohnya yang dicari. Siapa? Wah, rohani betul semua ini jemaat GBUCM ini. Oh, Tuhan memberkati. Haleluya. Carilah Tuhan. Amin. Iya, tapi aminnya jangan amin putus asa. Terus lanjutkan. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Terus Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari. Ya, lalu dihimpun semua rakyat. Ya, lalu mereka bersama-sama mencari Tuhan. Mereka berdoa dan berpuasa terus.
Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan, Ya. di muka pelataran yang baru, Terus. dan berkata, Ya. Ya Tuhan Allah nenek moyang kami, Ya, terus. bukankah Engkau Allah di dalam surga? Ya. Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Terus. Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tanganmu. Ya, terus. Sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Iya, Engkau. mulai Yosafat mengagungkan Tuhan, memuji Tuhan, membesarkan Tuhan. Sudah memperkatakan firman-Nya. Terus. Bukankah Engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umatmu? Iya, terus. Dan memberikannya kepada keturunan Abraham sahabatmu itu Iya. untuk selama-lamanya. Iya. Bukankah Engkau Tuhan yang telah menyerahkannya negeri ini kepada kami, kepada sahabatmu Abraham dan kepada keturunannya. Lalu kita lompat saja ayat 18. Lalu ayat 18. Lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah. Terus. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepada Sujud menyembah kepada Tuhan. Baik Raja Yosafat maupun juga seluruh penduduk negeri itu. Terus kemudian, Kemudian orang Lewi dari Bani Kehat dan Bani perhatikan. Kemudian orang Lewi dari Bani Kehat dan Bani Korah, ya, bangkit berdiri terus. untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Allah Israel, Ya. dengan suara yang Lalu bangkitlah Bani Korah untuk menyanyikan puji-pujian bagi Allah. Kalau tadi awal pelayanannya itu adalah penjaga pintu gerbang, tetapi karena kesetiaannya, maka pada zaman Raja Yosafat, Bani Korah ini naik menjadi penyanyi-penyanyi di rumah Tuhan. Dari sinilah kita melihat tadi, ya, bahwasanya Bani Korah ini sudah terlibat, ya, sebagai penyanyi-penyanyi. Dalam kitab Mazmur ada banyak nyanyian-nyanyian Bani Korah, yang walaupun sebagaimana tadi saya sampaikan di awal, saudaraku, mungkin nyanyian-nyanyian itu adalah ciptaan ataupun karangan daripada Raja Daud, tetapi dinyanyikan oleh Bani Korah. Dari pelayanan penunggu pintu gerbang menjadi penyanyi-penyanyi. Pada zaman Raja Yosafat, mereka menjadi penyanyi yang penuh dengan kuasa. Coba terus. Haleluya. Ayat 20. harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Terus. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, Ya. Dengar hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, Ya, terus. percayalah kepada Tuhan Allahmu, Terus. dan kamu akan tetap teguh. Ya. Percayalah kepada nabi-nabinya, Terus. dan kamu akan berhasil. Iya, lanjutkan. Setelah ia berunding dengan rakyat, Ya. ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan, Ya, terus. dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar. Ya. Di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, Ya. Nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, Sebab. bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jadi Raja Yosafat mengangkat para penyanyi-penyanyi ini. Salah satunya adalah Bani Korah. Ya, ketika mereka menyanyikan pujian ini, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Maka apa hasilnya? Ayat 22. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab, Terus. dan orang-orang dari pegunungan Seir Iya, terus. yang hendak menyerang Yehuda, Sehingga sehingga mereka terpukul. mereka terpukul kalah. Ya. Jadi di atas puji-pujian yang penuh dengan kuasa yang dinyanyikan oleh Bani Korah, ada kemenangan. Ya, ada kemenangan. Sebab di situ ada kuasa Allah. Tuhan berhadirat di tengah pujian umatnya. Haleluya. Ya, saudara yang terkasih, jadi kita melihat Bani Korah ini, ya, adalah anak-anak Korah, yang mana Korah ini juga adalah keturunan Lewi, tetapi dulu pernah memberontak kepada Musa dan Harun dan mati di telan bumi. Namun anak-anaknya tidak mati. Selanjutnya anak-anaknya itu dilibatkan
dalam pelayanan di bait suci sebagai penjaga pintu gerbang. Namun karena kesetiaannya dilibatkan sebagai penyanyi-penyanyi di rumah Tuhan, bahkan penyanyi-penyanyi yang penuh dengan kuasa. Maka dalam kitab Mazmur itu, di situ ada banyak nyanyian Bani Korah. Saya kasih tunjuk beberapa ayat saja. Mazmur 84 ayat 1, untuk memimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Bani Korah. Lalu pasal 85, pasal berikutnya, untuk pemimpin biduan Mazmur Bani Korah. Lalu pada pasal 87, Sion kota Allah, Mazmur Bani Korah, suatu nyanyian. Dan juga dalam Mazmur-Mazmur yang lain. Jadi saudaraku, Bani Korah ini menjadi penyanyi. Salah satu tadi nyanyiannya adalah Mazmur 84. Mazmur 84 ini adalah satu kerinduan untuk mengadakan ziarah ke rumah Tuhan, ibadah, kembali menikmati Tuhan. Di mana pujian ini lahir? Dari suatu halangan untuk menghampiri rumah Tuhan. Terhalang beribadah, tetapi memiliki satu kerinduan yang sangat mendalam. Sekali lagi, terhalang dalam beribadah, tetapi memiliki satu kerinduan. Maka dikatakan ayatnya yang pertama dengan ayatnya yang kedua ini, ayat 2, betapa disenangi tempat kediamanmu, ya Tuhan semesta alam, jiwaku hancur karena merindukan. Merindukan. Jadi ada satu kerinduan untuk datang ke rumah Tuhan, namun terhalang. Ini yang membuat jiwanya itu betul-betul hancur. Sampai dikatakan di sini, jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Suatu kerinduan yang tidak tercapai. Ingin beribadah, tetapi ada halangan yang membatasi. Sama seperti ketika mereka dibuang ke Babel. Di Babel mereka merindukan Tuhan, di Babel mereka merindukan rumah Tuhan, tetapi mereka tidak bisa beribadah. Mereka tidak bisa pergi ke Sion, ke Yerusalem. Suatu kerinduan, tetapi ada halangan. Sekarang sebelum kita lanjutkan, timbul satu pertanyaan. Ketika saudara terhalang beribadah, apakah di hatimu ada kerinduan? Jemaah, ketika sesuatu menghalangi saudara dalam beribadah, apakah di hatimu ada satu kerinduan yang sangat besar? Atau justru bersyukur? Ngarobe udan, mau lihat mah. Sudah datang hujan, syukur. Nanti kalau ditanya kenapa nggak ibadah, itu udah mau berangkat, udah siap-siap deh semuanya. Kan tiba-tiba hujan deras yang hari Minggu itu. Apalagi di tempat kami, di Taman Lestari. Saudaraku, pemazmur tidak menciptakan suatu alasan, tidak. Tetapi ada satu kerinduan yang sangat sulit diungkapkan oleh pemazmur. Sampai berkata, jiwaku betul-betul merindukan akan Tuhan. Ini pemazmur belum sampai di bait suci, tidak. Tetapi terhalang.
ketika pemazmur ini melihat orang-orang lain pergi berziarah ke bait suci, pergi beramai-ramai ke bait suci, tetapi dia terhalang, itu yang membuat jiwanya hancur. Ketika saudara melihat orang-orang pergi beribadah kepada Tuhan, memasuki rumah Tuhan, sementara saudara terhalang, apakah ada kerinduan yang sangat mendalam di hati kita? Atau justru kita biasa saja? Ya. Di ayatnya yang keempat, ini adalah rasa cemburunya. Iya, rasa cemburunya, perhatikan. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya pada mezbah-mezbahmu, ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Ini rasa cemburunya. Iya, tetapi bukan cemburu negatif. Kalau istilah Rasul Paulus mengungkapkan dalam 2 Korintus pasal 11, aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Ya. Oh, burung pipit, burung layang-layang saja pun bisa masuk ke rumah Tuhan. Ya. Bukan hanya beristirahat, bukan hanya berdiam di rumah Tuhan, tetapi menaruh sarangnya dekat mezbah-mezbahmu. Bukan hanya menaruh sarangnya tempat bermalam, tetapi membesarkan anak-anaknya di bait-Mu yang kudus. Ini rasa cemburunya. Tetapi sekali lagi bukan cemburu negatifnya, tetapi cemburu ilahinya. Kok burung pipit saja, burung layang-layang saja bisa masuk ke rumah Tuhan, tetapi kenapa aku terhalang? Ini kerinduan yang begitu mendalam. Orang tua, kalau anak-anakmu bisa sekolah minggu, apakah ada rasa cemburumu kalau engkau terhalang beribadah? Ya. Atau saudara merasa nyaman saja? Atau tidak ada rasa apa-apa? Ibadah dengan tidak ibadah sama saja. Orang kalau tidak merasa bersalah, tidak beribadah, ya, itu sudah ada yang salah dalam hidupnya. Sudah ada yang salah dalam hidup. Ya. Jadi ini ungkapan pemazmur ini dari rasa cemburu. Orang burung pipit saja yang begitu kecil tidak berdaya. Kalau tidak salah minggu yang lalu saya sampaikan dalam ibadah kedua ya, harga burung pipit berapa? 2 ekor seduit. 2 ekor seduit. Seduit itu adalah nilai mata uang terendah. Kalau kita Indonesia, nilai mata uang terendah kita Indonesia adalah sen. 1 sen. Ya, sepertinya tidak ada lagi di bawah sen. Kalau 5 rupiah itu sudah tinggi itu. 5 rupiah, 5 perak, limper. Ya, apalagi 1000, udah mahal itu. Ya, yang walaupun untuk sekarang ini seperti tidak ada nilainya, tetapi mata uang terendah itu adalah sen. Demikian juga duit. Ya, seduit itu nilai terendah. Saudara bayangkan, ya, itu nilai terendah mata uang Yunani. Tetapi demikian pun bisa membeli 2 ekor burung pipit. Saya mau sampaikan betapa tidak bernilainya burung pipit itu. Tetapi walaupun demikian, cemburunya Bani Korah ini, burung pipit saja pun bisa masuk ke rumah Tuhan. Bukan hanya sekedar hadir di rumah Tuhan, tetapi membesarkan
anak-anaknya di rumah Tuhan. Bukan hanya sekadar hadir dalam ibadah di rumah Tuhan, tetapi engkau membesarkan anak-anakmu, mengajar anak-anakmu, melatih anak-anakmu di rumah Tuhan. Haleluya. Ya, jadi bukan hanya sekedar hadir saja. Sebagaimana tadi disampaikan, burung pipih itu tidak hanya membuat rumah Tuhan itu, mesbah-mesbah Tuhan itu menjadi tempat dia bersarang, tempat dia beristirahat, tempat dia bermalam, tidak. Tetapi lebih dijelaskan tadi, tempat menaruh anak-anaknya pada mesbah-mesbahmu, ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Di sana dia taruh sarangnya untuk beristirahat, untuk bermalam. Di sana juga dia taruh anak-anaknya dan dibesarkan di sana. Ini yang membuat Bani Korah itu begitu cemburu. Lalu berlanjut kepada ayatnya yang kelima. Dalam ayatnya yang kelima, berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, ya, terus yang terus-menerus memuji-muji. Ya, lalu dilanjutkan, berbahagialah, betapa bahagianya orang-orang yang diam di rumahmu. Siapa yang dimaksudkan pemazmur ini? Orang-orang yang diam di rumah Tuhan. Lewi. Ya. Suku Lewi kan berdiam, berkemah di sekeliling tabernakel. Ya. Hari-harinya, kegiatannya adalah di rumah Tuhan. Ya. Jadi di sini Bani Korah ini, pemazmur ini mengungkapkan betapa cemburunya dia melihat orang-orang yang melayani. Orang lain kok bisa melayani, tapi aku terhalang. Ya. Orang lain hidup dalam pelayanan, tetapi aku tidak melayani. Rasa rindunya. Saudara, kalau melihat orang lain melayani, bagaimana perasaan saudara? Kalau kerinduan kita ke Sion, kita melihat orang lain bisa ke rumah Tuhan, bisa beribadah, ada satu gejolak dalam kehidupan kita. Ada satu kerinduan, ingin berjuang. Sekalipun ada banyak halangan-halangan. Ketika kita melihat orang lain membesarkan anak-anaknya di rumah Tuhan, mendidik anak-anaknya di rumah Tuhan, mendisiplin anak-anaknya di rumah Tuhan, sangat senang mengantar anak-anaknya ke rumah Tuhan. Ketika kita terhalang, ada rasa rindu yang begitu mendalam. Ketika kita melihat orang lain melayani, bahkan dikatakan berdiam di rumahmu, dan yang terus menerus memuji-muji engkau. Ini kan para imam-imam, orang-orang Lewi. Ada rasa cemburunya. Ya, orang lain bisa melayani aku, kenapa tidak? Kenapa terhalang? Saudara, kalau tidak merasa cemburu dengan orang yang melayani, sementara saudara tidak melayani, saudara terhalang saja melayani. Ketika saudara melihat orang lain melayani, ada satu gejolak dalam hidup. Kalau tujuan kita Sion, kecuali tujuan kita bukan Sion, kecuali tujuan kita bukan Yerusalem surgawi, kita merasa biasa saja ketika orang melayani, kita merasa biasa saja ketika kita terhalang dalam melayani. Tapi kalau tujuan kita Sion, ada rasa cemburu ilahi. Bukan hanya ini saja, bukan hanya para imam-imam saja,
Tapi kalau berlanjut kepada yang berikutnya, berbahagialah. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau, Terus, yang berhasrat mengadakan ziarah. ini kepada khalayak ramai, kepada semua orang. Manusia. Ketika ia melihat manusia yang lain berhasrat mengadakan ziarah, berhasrat mengadakan ibadah, memiliki keinginan, memiliki niat, kerinduan untuk beribadah, sementara dia sendiri terhalang. Ada satu kecolak dalam hati. Jadi dia tidak hanya cemburu kepada burung pipit dan burung layang-layang, tetapi dia juga cemburu ilahi kepada para imam-imam dari suku Lewi yang bisa berdiam di rumah Tuhan, senang tinggal di rumah Tuhan, memuji-muji Tuhan sepanjang hari. Ya, maka kalau saudara sudah mulai merasa tidak senang dengan rumah Tuhan saja, itu sudah ada yang salah. Makin jauh dari rumah Tuhan, ya, itu sudah ada yang salah dalam hidup. Ya, kita perlu mengoreksi diri kita. Apa yang menjadi kesukaan kita? Rumah Tuhankah atau tempat yang lain? Apa yang menjadi kerinduan kita? Jangan sampai kita larut terus-menerus di dalamnya. Ingat, dunia ini akan menuju kepada kebinasaan, kepada kehancuran. Dan setan akan berusaha menyeret siapa saja yang bisa diseretnya. Sampai Alkitab mencatat dalam Matius pasal 24, sekiranya mungkin orang-orang pilihan pun akan digagalkan. Orang pilihan. Nah, sekiranya mungkin itu pun akan disesatkan. Ya. Karena kita masih bertekunnya dalam ibadah, masih bertekun dalam melayani, sehingga Tuhan memberikan kekuatan. Karena kita masih dekat dengan hadirat Tuhan, karena kita masih merindukan rumah kediaman Tuhan, sehingga Tuhan masih memberikan kekuatan. Ya. Jadi ungkapan pemazmur ini, ya, dari ayatnya yang keempat tadi, ya, ayat 4, 5 dan ayatnya yang ke-6, ini mengungkapkan rasa cemburunya. Tetapi sekali lagi bukan cemburu negatif, tetapi cemburu ilahi. Ya, karena melihat burung pipit pun bisa masuk ke rumah Tuhan dan berdiam serta membesarkan anak-anak. Para imam-imam dari suku Lewi dapat melayani, bersuka cita, memuji-muji Tuhan di baitnya. Bahkan khalayak ramai manusia yang memiliki hasrat kerinduan, sementara dia terhalang. Dan memang perjalanan ke rumah Tuhan itu bukan hal yang mudah. Itu diungkapkan dalam ayat 7-nya. Apabila melintasi lembah Baga, Ya. mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Terus, Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. ya. Ya. Jadi perjalanan dari daerah-daerah mereka ke Sion, ke Yerusalem itu, saudaraku, ke rumah Tuhan, ke bait sucinya, itu bukan hal yang mudah. Dalam perjalanan itu, ada kalanya mereka melewati lembah.
kalau dalam perjalanan itu mereka melewati lembah dan musim hujan, lembah itu penuh air. Ya. Jadi itu menjadi pergumulan bagi mereka. Ya, jangan lihat seperti zaman kita sekarang ini, infrastruktur yang sudah bagus, ya, jalan raya yang bagus, ya, sekalipun mungkin saudaraku, ya, bayi sucinya itu di Jodo, di Nagoya, Batu Ampar sana atau di Bengkong sana, ya gampang saja kita datang. Bukan seperti sekarang. Ya, kalau melewati jalan darat, bagaimana melewati laut? Ya, bukan seperti sekarang ini. Ya, kelut dari Medan Batam 24 jam sampai. Ya, kalau hari ini perayaannya, semalam berangkatnya sampai. Masih bisa ikut perayaan. Tapi dulu beda. Ya, maka itu suatu perjuangan bagi mereka. Ketika melewati lembah Baka. Yang dilewati bukan hanya lembah, kadang pebukitan, gunung-gunung. Ya, padang gurun, tempat-tempat yang sulit. Salah satu contoh tadi saya sudah ungkapkan, saudaraku, ketika mereka melewati lembah, kalau musim kering enak. Tapi kalau musim hujan, air bisa penuh. Mereka sulit menyeberanginya, melewatinya. Tetapi untuk masuk ke rumah Tuhan mereka harus berjuang. Karena kering. Ya. Jangan karena gerimis sedikit sudah menyerah. Belum banjir. Ya. Jangan katakan banjir Pasir Indah. Sekalipun melewati lembah, kan ada pujian itu, sekalipun lewati lembah kelam katanya. Anggo maredenya hira-hira isido. Ya. Begitu mantap. Nggak tahulah nanti di Natal ini berlomba kita nyanyi. Saya pun sebenarnya rencana duet dengan Ibu Gembala. Tapi rencana aja. Ya, udah berpuluh tahun juga nggak pernah terwujud. Iya. Nanti saudara tutup telinga semua. Iya. Jadi ini perjalanan yang sulit. Tapi perjalanan yang sulit pun mereka bisa ubah itu menjadi berkat. Ya. Mereka bisa ubah itu menjadi berkat. Menjadi berkat bagi yang lain. Ya. Jadi perjalanan kita yang sulit itu, pergumulan kita untuk masuk ke rumah Tuhan dalam beribadah itu bisa menjadi berkat bagi yang lain. Bisa menjadi kesaksian bagi yang lain. Ya. Bisa menjadi motivasi bagi yang lain. Ya. Orang dari jauh aja datang. Ya. Ibu Catherine aja dari Jalan Barelang datang. Ya, kok aku dari Pasir Putih terhalang? Ya, apalagi orang Pasir Indah. Sempatlah orang Buana View terhalang. Tang nahu tapi. Ya. Dari jauh aja datang. Ya. Tetapi dalam sulitnya perjalanan mereka ke bait suci dalam beribadah itu bisa menjadi motivasi bagi yang lain, menjadi berkat. Bisa ditangkap toh? Haleluya. Ya.
Ya, hingga berlanjut kepada ayatnya yang ke-8. Mereka berjalan makin lama makin kuat. Terus. Hendak menghadap Allah. Iya. Mereka berjalan makin lama makin kuat. Hendak menghadap Allah di Sion. Kenapa makin lama makin kuat, saudaraku? Karena dalam perjalanan itu ada banyak orang-orang yang tergabung. Ya, ada banyak orang-orang yang tergabung. Mereka yang datang dari yang jauh menuju ke Sion. Dalam perjalanan mereka di tengah jalan, mereka bertemu dengan orang-orang yang juga menuju ke Sion untuk beribadah. Mereka melanjutkan perjalanannya, ketemu di kota-kota lain dengan orang-orang yang juga hendak ke Sion, sehingga mereka makin ramai. Mereka bersekutu, mereka makin bersuka cita, makin bergairah karena memiliki banyak teman, memiliki berjumpa dengan saudara-saudara, berjumpa dengan umat Tuhan yang lain yang sama-sama tujuannya untuk mengadakan ibadah. Dan itu membuat mereka bersuka cita, bergairah, dan semakin kuat. Amin. Maka kalau kita bertemu dengan saudara-saudara kita, sesama umat Tuhan yang tujuannya adalah Sion, itu akan membuat kita bergairah, itu akan membuat kita bersuka cita, itu akan membuat kita kuat. Persoalannya kan, kita bukan bertemu dengan orang-orang yang satu tujuan. Kita mau ke surga, kita bertemu-temu dengan orang-orang yang mau ke neraka. Kita merindukan hadirat Tuhan, rumah Tuhan, bertemu dengan orang-orang yang merindukan uang dan dosa. Sehingga makin lemah, makin tawar hati. Tapi kalau kita bertemu dengan orang-orang yang satu tujuan, hendak mengadakan ibadah di Sion, di Yerusalem, di rumah Tuhan, kita makin bergairah. Haleluya. Coba saudara yang dari Bumi Agung ketemu dengan orang yang di Taman Lestari. Ya salam, haleluya. Kita mau ibadah, ketemu dengan orang Pasir Putih, ketemu juga dengan orang Pasir, sama-sama sampai bersuka cita toh. Haleluya. Karena tujuannya sama. Ya jangan pula datang dari Bumi Agung, ketemu dengan orang Taman Lestari, udah sampai bere kita. Belok sedikit. Harusnya yang sama-sama ini ketemu, ini bersuka cita. Ya, saya ingat dulu ketika kami pelayanan masih di daerah Medan, daerah Aceh Tenggara sana. Kalau ketemu dengan sesama jemaat itu dari jauh, haleluya, haleluya. Ya, bagaimana kabarmu saudaraku? Ada sukacita? Ya, jadi bertemu itu langsung connect rohnya. Ada sukacitanya, ada semangatnya. Ya, walaupun jalan begitu jauh, bisa berkilo-kilometer jalan loh, tapi semangat. Ya, itu yang hilang zaman sekarang ini. Apalagi sudah punya kendaraan masing-masing. Ya, coba sama-sama jalan. Ya, orang Pasir Indah sama-sama jalan. Ya, datang Ibu Lambue dengan Pak Lambue, ayo Pak Marpaung, ayo. Ya, ketemu lagi, ayo Bu Melin, ayo, sama-sama jalan. Ya, ketemu lagi dengan keluarga Pak Purba, ayo Pak Purba, sama-sama. Dalam perjalanan itu, saudaraku, ya sambil memuji Tuhan, bersuka cita. Haleluya. Ya, senang bertemu, senang jalan sama. Ya, itu akan membuat bergairah, bersemangat. Ya, ini jangan sampai ya sesama jemaat pun saling tidak kenal, saling tidak mau tahu.
Ya, jangan nanti pula si Peter karena sudah bawa mobil lewat. Ya nanti naik dia kotor mobilku. Ya, diam-diam aja lewat. Ya. Bila perlu dibungkus sempat mobilnya supaya tangan terlihat warna birunya. Nanti dikenali orang Pasir Indah. Saudaraku, pertemuan itu ketika kita memiliki tujuan yang sama ke rumah Tuhan di Sion, di Yerusalem, itu akan membuat kita hangat, bergairah, bersuka cita. Maka dikatakan makin lama makin hendak menghadap Allah. Tujuannya ini Sion ini. Sebab di sana Tuhan hadir, berhadirat di bait. Jadi orang-orang yang memiliki tujuan yang sama dalam perjalanan itu akan semakin kuat karena bertemu dengan saudara-saudara seiman dengan umat Allah dalam perjalanan menuju ke Sion. Haleluya. Ini yang diungkapkan oleh pemazmur. Kiranya Tuhan tolong kita untuk mengerti. Saudaraku, ya nanti dalam ibadah kedua akan saya lanjutkan. Ya. Namun ada beberapa hal yang sangat penting untuk kita perhatikan. Yang pertama-tama ada rasa cemburunya ketika ia terhalang beribadah, melihat yang lain betul-betul dapat beribadah, dapat melayani, bahkan dapat bertumbuh, dapat berkembang di rumah Tuhan ataupun di baitnya, dapat bertumbuh berkembang dengan anak-anaknya dalam pelayanan ataupun di rumah Tuhan. Pemazmur ini juga tidak menyerah ketika melewati lembah baka, tetapi justru membuatnya itu menjadi berkat bagi yang lain, sehingga makin lama semakin kuat dalam perjalanan menuju Allah di Sion. Tuhan memberkati kita. Kita serahkan hidup kita kepada Dia.